Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai fungsi staffing. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yusfiuna Elsa Francisca, NIM 202012201 dari kelas akuntansi 1D. Yang pertama, pengertian staffing. Staffing adalah usaha untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja manusia dalam organisasi melalui tahap seleksi, penilaian, dan pengembangan sumber daya manusia secara tepat dan efektif. Fungsi staffing juga tidak hanya masalah tenaga kerja saja, melainkan seluruh sumber daya dalam perusahaan. Hal ini termasuk peralatan, inventaris, maupun sumber daya lainnya. Staffing sangat penting dilakukan agar divisi yang ada di dalam perusahaan dapat dipenuhi kebutuhannya secara merata. Macam-macam kegiatan staffing. Kegiatan staffing ada 7. Yang pertama, perencanaan SDM. Yang kedua, penarikan. Ketiga, seleksi. Keempat, pengenalan dan orientasi. Kelima, pemberian balas jasa dan penghargaan. Keenam, pengembangan karir, dan yang terakhir pemanfaatan tenaga kerja. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja baik dalam hal jumlah maupun mutu tenaga kerja yang dihubungkan. Yang kedua, penarikan atau rekrutmen, yaitu dengan penentuan sumber tenaga kerja yang akan ditarik. Yang ketiga, seleksi, dengan mengadakan seleksi terhadap para pelamar. Yang keempat, pengenalan dan orientasi, dengan cara melatih tenaga kerja agar memiliki tingkat keterampilan yang diinginkan. Yang kelima, pemberian balas jasa dan penghargaan, yaitu dengan cara pemberian balas jasa yang layak kepada tenaga kerja. Yang keenam, pengembangan karir, yaitu dengan cara memajukan atau mengembangkan tenaga kerja dengan memberikan kenaikan pangkat dan lain-lain. Dan yang terakhir, pemanfaatan tenaga kerja, yaitu dengan memanfaatkan tenaga kerja yang ada di dalam organisasi dengan sebaik mungkin. Perencanaan sumber daya manusia. Ada 4 langkah pokok perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, untuk kebutuhan masa depan. Yang kedua, untuk keseimbangan masa depan. Yang ketiga, untuk pengadaan, seleksi, dan pemberhentian. Dan yang terakhir, untuk pengembangan. Untuk menyelesaikannya, langkah-langkah ini harus dipertimbangkan 2 faktor, yaitu yang pertama, rencana strategi dasar organisasi, yang kedua, perubahan lingkungan. Adapun macam kebutuhan tenaga kerja dalam organisasi, yaitu kebutuhan akan tenaga kerja staf atau manajerial, dan yang kedua, kebutuhan akan tenaga operasional. Penarikan atau rekrutmen. Salah satu bagian yang penting dari proses rekrutmen adalah pengembangan suatu pernyataan tertulis mengenai isi dan lokasi dari setiap pekerjaan. Bagi tenaga operatif, pernyataan ini dinamakan deskripsi jabatan atau job description. Bagi manajerial dinamakan deskripsi posisi atau position description. Bila mana posisi sudah ditetapkan, maka perlu dikembangkan suatu spesifikasi pekerjaan atau job specification. Spesifikasi pekerjaan merumuskan latar belakang pribadi, pengalaman, serta karakteristik lainnya yang dipersyaratkan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Sumber tenaga kerja. Sumber tenaga kerja ada 2, yaitu sumber dari dalam dan yang kedua sumber dari luar. Untuk yang sumber dari dalam ada pengangkatan atau promosi, yang kedua pemindahan atau transfer, yang ketiga penataran atau upgrading, yang keempat taman atau sanak famili karyawan sendiri. Untuk sumber dari luar dapat ditarik dengan iklan, kedua lembaga pendidikan, ketiga perusahaan lain, keempat kantor tenaga kerja, kelima serikat buruh, dan yang terakhir sumber lain. Seleksi. Ada 2 metode dalam melakukan seleksi. Yang pertama, metode gawang berantai, yaitu metode seleksi di mana calon pegawai diseleksi secara bertahap. Dan yang kedua,
metode kompensatorik, yaitu metode seleksi di mana para calon pegawai diuji sekaligus tanpa ada pentahapan. Proses seleksi ada 4 tahap. Yang pertama, pengisian formulir. Yang kedua, tes psikologi yang mencakup tes IQ, tes kecakapan, tes kejuruan, dan tes kepribadian. Yang ketiga, wawancara. Dan yang keempat, referensi. Pengenalan dan orientasi. Setelah diseleksi, karyawan ditempatkan pada suatu pekerjaan dan diperkenalkan dengan organisasi melalui berbagai bentuk organisasi. Masa orientasi adalah waktu yang digunakan untuk memberikan orientasi atau perkenalan pegawai baru kepada pimpinannya dan teman-teman sekerjanya. Balas jasa dan penghargaan. Balas jasa atau kompensasi adalah pemberian penghargaan langsung maupun tidak langsung, finansial maupun non-finansial yang adil dan layak kepada karyawan atas sumbangan mereka dalam pencapaian tujuan organisasi. Wujud dari kompensasi ada 3. Yang pertama uang, yaitu dengan gaji dan upah atau tunjangan dan bonus. Yang ketiga natura, yaitu berupa beras, gula, kopi, minyak, obat-obatan, dan sembako lainnya. Dan yang ketiga kenikmatan, yaitu berupa fasilitas rumah, kendaraan, kesehatan, dan lain sebagainya. Pengembangan karir. Pengembangan karir dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu promosi, kedua transfer, dan yang ketiga PHK. Promosi. Promosi adalah usaha memberikan kekuasaan tanggung jawab yang lebih besar pada seorang pegawai dengan disertai kenaikan gaji atau upahnya. Tujuan promosi adalah yang pertama, untuk mengisi jabatan yang lowong. Yang kedua, untuk memotivasi pegawai agar mampu meningkatkan prestasinya lebih tinggi. Kedua, transfer. Transfer adalah usaha untuk meningkatkan kembali pegawai pada jabatan yang paling sesuai dengan latar belakang pribadi pegawai yang bersangkutan. Tujuan transfer adalah untuk mendapatkan kepuasan kerja karyawan setinggi mungkin dan prestasi kerja yang tinggi. Ada 2 alasan pokok transfer, yaitu yang pertama, karena permintaan sendiri dari pegawai yang bersangkutan, dan yang kedua, karena ingin dari pemimpin sendiri. Yang ketiga, PHK. PHK atau pemberhentian pegawai adalah keputusan pemutusan hubungan kerja antara pihak perusahaan atau organisasi dengan karyawannya. Alasannya adalah ada 3. Yang pertama, permintaan pegawai itu sendiri. Yang kedua, keputusan perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, pegawai meninggal dunia. Dan yang keempat, telah habis jangka waktu kontrak kerjanya. Adapun tujuan pensiun. Tujuan pensiun pegawai adalah yang pertama, untuk mengadakan peremajaan pegawai. Yang kedua, pegawai yang bersangkutan sudah berusia lanjut. Yang ketiga, pegawai menderita cacat yang tidak memungkinkan untuk bisa bekerja dengan normal. Dan yang terakhir, posisinya akan digantikan oleh pegawai yang lebih bermanfaat. Sifat-sifat staffing. Sifat-sifat staffing ada 5. Yang pertama, staffing adalah fungsi manajerial yang penting. Yang kedua, staffing adalah kegiatan yang meresap. Yang ketiga, staffing adalah kegiatan yang berkesinambungan. Yang keempat, dasar dari fungsi staffing adalah manajemen personalia yang efisien. Dan yang terakhir, staffing membantu penempatan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Yang pertama, staffing adalah fungsi manajerial yang penting. Fungsi staffing adalah tindakan peluang yang paling penting bersama dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang kedua, staffing adalah kegiatan yang meresap. Fungsi staffing dijalankan oleh semua manajer dan dalam semua jenis perhatian di mana kegiatan bisnis dilakukan. Yang ketiga, staffing adalah kegiatan yang berkesinambungan. Ini karena fungsi staffing berlanjut sepanjang masa organisasi karena transfer dan promosi yang terjadi. Yang keempat, dasar dari fungsi staffing adalah manajemen personalia yang efisien. Sumber daya manusia dapat dikelola secara efisien oleh sistem atau prosedur yang tepat.
yaitu rekrutmen, seleksi, penempatan, pelatihan dan pengembangan, pemberian remunerasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, staffing membantu penempatan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Ini dapat dilakukan secara efektif melalui prosedur rekrutmen yang tepat dan kemudian akhirnya menjadi kandidat yang paling sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.